Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali melayani saudara, kita bisa sama-sama berdoa, memuji, menyembah, dan kita akan belajar sebagai daripada firman Tuhan. Mari kita akan mulai dengan doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk saat indah. Kami boleh ya Tuhan hadir di menara doa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami. Ya Tuhan, ketika kami naikkan doa, pujian, penyembahan, Engkau bersemayam ya Tuhan. Engkau hadir dan mengurapi setiap kami. Bapa, di dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus membuat setiap kami. Kami berharap, kami terus berdoa ya Tuhan. Biar lewat menara doa ini, setiap kami semakin diubahkan. Cara pandang kami, cara hidup kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin ya Tuhan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya mujizat itu masih ada. Semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, ada terobosan-terobosan yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan jalan-Mu, haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ulah bakasih la bala 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 bala. Oh ya la bakasih ni bila bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Sembah Dia saudara. Oh ya la bakasih ni bila bala bala bala. Oh ya la bakasih, buka suaranya saudara. Sembah dan ucapkan syukur pada Dia. Oh ya la bakasih ni bila bala Tuhan, terima kasih. Oh ya la bakasih ni bila bala 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 bala. Terima kasih ya Tuhan. Oh ya untuk setiap pemulihan, untuk setiap kesembuhan. Oh ya la bakasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah curahkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Oh ya la bakasih ya la bala bala. Terima kasih Yesus untuk semua yang baik. Oh ya la bakasih ni bila bala 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 bala. Oh ya la bakasih ni bila bala bala bala. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Oh ya la bakasih ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasih ni bila bala 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 bala. Terus saudara buka suaranya. Sembah Dia berbahasa roh. Oh ya la bakasih ni bila bala 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 bala. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Lola bala 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 bala.
ya la makasih la bala. Biarlah ya Tuhan Yesus. Oh ya la hadirat-Mu ya Tuhan menembus turun ke setiap rumah-rumah Yesus. Setiap gadget yang Tuhan dipakai. Ya bagi kita menara doa ini Yesus. Oh ya la makasih la bala. Yesus. Oh ya la makasih la bala. Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu turun tengah-tengah kami Yesus. Menyembuhkan, memulihkan, melepaskan. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la bala. Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera. Oh ya menghancurkan iblis di bawah telapak kaki kami. Di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Yes. Oh ya la makasih la bala. Semua pikiran-pikiran. Oh ya la makasih la bala. Yang menentang Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima salat, terima urapannya. Dalam nama Yesus. Oh ya la api Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima. Terobosan terjadi, terobosan. Lebih lagi yes. Oh la bala. Oh ya la makasih la bala. Haleluya 12 kali. Oh ya la bala. Sembah Dia haleluya 12 kali. Oh ya la makasih la bala. Oh la bala. Saya mau doa buat saudara. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-Mu. Biarlah Roh Kudus Kau bicara bahwa Engkau mengasihi anak-Mu ini. Engkau mengasihi dengan kasih yang kekal. Kau tidak pernah lupakan, Kau tidak pernah tinggalkan dia. Kalau anak-Mu ini kecewa, kalau anak ini marah, hari ini Bapa dalam nama Yesus, aku minta jamah anak-Mu ini. Sembuhkan dan pulihkan kembali ya Tuhan. Jamah pikirannya, jamah setiap hatinya. Berikan urapan yang baru untuk setiapnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap kami bisa hidup sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan. Kami bisa melayani-Mu lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan putus asa. Mereka yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, tertekan. Biarlah ya Tuhan, saat mereka memanggil Engkau Bapa, saat kami memanggil Engkau Bapa, biarlah Engkau jamah pada kami semua. Beri ya Tuhan iman, beri karunia iman. Engkau Allah yang sanggup cukupi setiap kebutuhan kami. Kau berikan lagi urapan ya Tuhan yang ganda buat setiap kami. Kau berikan lagi kekuatan-Mu Yesus. Kau berikan lagi ya Tuhan hikmat-Mu. Tuhan Yesus, Kau berikan semangat yang baru untuk setiap anak-anak-Mu ini. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau pakai setiap anak-anak-Mu ini. Pakai setiap kami Yesus. Oh ya la makasih inilah biarlah kami semua akan tiba sampai garis akhir. Tuhan, kami semua diselamatkan sampai garis akhir. Kami mencapai ya Tuhan garis akhir perlombaan iman kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, pelihara kami, pelihara hati kami Yesus, pelihara pikiran kami Tuhan, pelihara hidup kami Yesus. Oh ya la makasih la bala. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tutup mata ibu bapak. Kami punya Bapak yang baik, Bapak yang setia. Dia akan sediakan apapun yang kita butuhkan. Saat kita takut, Dia sediakan kita damai sejahtera. Saat kita membutuhkan seseorang untuk menguatkan, untuk bersyafaat, untuk berdoa, seseorang bisa menolong kita. Saudara datang pada Yesus sekarang. Dia akan jadi Bapa yang kekal buat setiap kita. Dia Raja damai. Dia adalah penasehat yang ajaib. Dia juga Allah yang perkasa. Panggil Bapa, panggil Bapa, saudaraku. Oh ya lah bakasih. Kau beri masa depan yang terbaik buat kami Tuhan. Tuhan beri masa depan terbaik buat anak-anak-Mu ini. Tuhan, Kau berkati dengan masa depan terbaik ya Tuhan. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan ingat Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Makasih Bapa. Makasih Bapa. Kau berikan rancangan hari depan
yang baik buat setiap kami. Tuntun dan pegang setiap tangan kami Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu, lewat firman-Mu. Kami mau jalan ya Tuhan, di jalan-jalan Tuhan. Makasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk urapan kasih yang sedang bekerja sekarang. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap hati kami ya Pak. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya beri judul daripada khotbah saya, yaitu rancangan Tuhan dan tangan Tuhan. Saya melihat saudara, saya mempelajari di sini ya, ada kaitan antara rancangan Tuhan dengan tangan Tuhan. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat 11, di sini dikatakan saudaraku, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan apa? Mendengarkan kamu. Ini enggak ada syarat saudara. Di sini dikatakan apabila, kalau apabila tanpa syarat itu. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan apa? Menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kepada kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan apa saudara? Memulihkan keadaanmu. Akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat ya dari mana aku telah membuang kamu. Ini satu rancangan Tuhan. Tuhan bilang aku punya rancangan. Rancangan tentang kamu, tentang saudara dan saya. Rancangan apa? Dia punya rancangan tapi bukan rancangan kecelakaan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Untuk supaya rancangan ini bisa terjadi, dia minta supaya kita apa? Berdoa, berseru, bertanya, tanyai Tuhan, cari dia. Lalu saudara di dalam bagian yang lain, firman Tuhan juga katakan di dalam Mazmur 37, ini ada kaitannya saudaraku, rancangan Tuhan. Ya, dengan apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi ada kaitan antara rancangan Tuhan dengan tangan Tuhan. Saudaraku, rancangan Tuhan akan terjadi. Tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Sepanjang saudara dan saya selalu minta supaya tangan Tuhan menuntun tangan kita. Tuhan menetapkan langkah orang berkenan. Apa sih yang membuat Tuhan berkenan? Alkitab katakan Ibrani 11 ayat 6. Ya kan? Tanpa iman tidak mungkin seorang itu berkenan. Jadi untuk bisa berkenan saudara saya harus apa? Percaya. Memiliki iman saudaraku. Setiap saudara dan saya kita semua masing-masing punya rancangan. Saudara kenali apa sih rancangan kekal Tuhan buat hidup saya. Buat hidup setiap kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Memang semuanya lewat proses bertahap. Tapi kita harus kenali ini loh panggilannya. Saudara yang harus kita bisa selesaikan. Tahukah saudara tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kecuali siapa? Diri kita sendiri. Selama kita tetap percaya sama Tuhan. Selama kita mau hidup di dalam Tuhan. Selama kita mau kembali ke Tuhan. Selama kita mau berseru sama Tuhan. Saudaraku, kegagalan demi kegagalan tidak akan dapat menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin.
Ingat saudaraku, yang menggagalkan rancangan Tuhan itu bukan orang lain. Bukan iblis, bukan keadaan. Tetapi siapa? Diri kita sendiri. Saya kasih contoh lagi, saudara, seseorang yang udah jatuh. Jatuhnya saudaraku Yesus, ya kan? Waduh, udah dalam banget saudaraku. Saya kasih contoh tentang seorang yang bernama siapa? Simpson. Saudara pernah dengar nama Simpson? Simpson telah jatuh dan gagal dalam hidupnya. Karena dia main-main dengan pengurapan. Dia mempermainkan pengurapannya yang diberikan Tuhan sama dia. Ya saudaraku, dia bergaul dengan orang Filistin, dengan Delila. Dia puaskan apa keinginan daging dia. Saudaraku, sampai akhirnya saudaraku, ya kan? Alkitab katakan dalam Hakim 16 ayat 16 sampai 17, kita akan baca sama-sama saudara. Ini ceritanya, saudara. 1, 2, 3. Lalu setelah perempuan itu, namanya Delila, berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya. Kalau ketika dia dengar rengekan, saudara, desakan itu masuknya kemana sebenarnya? Kepikiran. Tapi karena terus menerus dia dengar, dia pikirkan, masuk ke hati dia. Hati ini sebenarnya pintu masuk. Pikiran itu adalah tempat peperangan rohani. Jadi kita bisa mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita dan menguasai, itu lewat pintu hati kita. Atau saudara, kita bisa membuka pintu buat iblis merusak, menghancurkan, menguasai hidup kita, itu lewat pintu hati. Tapi sebelum sampai pintu hati, dia harus masuk dalam pikiran dulu. Seperti contohnya saudara, ya kan, pikiran ini seperti halaman rumah. Kalau kita tidak bisa taklukkan, saudaraku, yang namanya peperangan rohani itu di pikiran, di halaman, maka musuh akan merobos masuk ke dalam rumah kita. Itu pintu hati kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah, Simpson, karena dia terus bergaul, dia tinggal bersama dengan Delila berhari-hari. Perempuan ini ngoceh terus, ngomong terus, desak, bikin akhirnya saudaraku, hatinya saudaraku mau mati. Dia bilang, iya mau mati rasanya, gak tahan lagi. Sesuatu yang harusnya disimpan. Ini merupakan rahasia iman yang tidak boleh dibuka, saudara. Tidak semua hal yang dari Tuhan itu perlu dibuka, dibocorkan, diucapkan, diberitahu kepada setiap orang. Alasan kenapa kok Tuhan bisa pilih Maria menjadi ibu Tuhan Yesus, karena Maria seseorang yang bisa menyimpan segala perkara dari Tuhan. Saudaraku, enggak semua hal dia buka. Karena kalau bisa pada waktu saudara saya, sesuatu yang harus rahasia, yang harusnya disimpan, kita buka, maka itu akan jadi celah buat iblis. Saudara, dia pintu masuk buat iblis. Saudara, untuk apa saudara? Menguasai atau menyerang balik dan menguasai. Ini pelajaran yang saya pelajari. Kenapa kok Yesus gak pernah ngomong bahwa kematiannya kelak? Secara gamblang ngomong, saya akan mati nanti. Nanti kalau udah mati, iblis itu dikalahkan. Kutuk itu dipatahkan. Segalanya maut. Dia gak cerita, cuma dia bilang, dia sampai ngomongnya gini, aku harus pergi ke Yerusalem. Akan menderita sengsara oleh ahli agama. Lalu mati. Pada hari ketika aku bangkit. Sampai di situ dia ngomong. Jadi iblis itu gak tahu. Makanya dia berusaha untuk bikin Yesus mati, terbunuh di salib. Tapi dia gak tahu kalau dengan matinya Yesus di salib dan bangkitnya Yesus, malah iblis dikalahkan. Iblis tidak maha tahu, tapi iblis bisa tahu kalau kita ngomong. Kenapa kok saudara? Tuhan harus buat Zakaria bisu, supaya rencana Tuhan ini bisa digenapi dalam hidup Zakaria dan Elisabeth. Karena dia akan mengandung, istri mengandung seorang nabi besar, Yohanes. Iblis itu tidak tahu Mesias itu akan lahirnya di mana, orang tuanya siapa, tepat-tepatnya tidak tahu, saudaraku. Makanya dia pakai Herodes, bunuh aja anak-anak 2 tahun. Kalau tahu sudah diincar itu yang namanya Maria dan juga Yusuf, saudara, seorang yang nggak bocor mulut. Alkitab kata, setelah dia dengar, dia tahu bahwa istrinya mengandung, diam-diam dia ingin menceraikan istrinya.
diam. Artinya dia gak mau ngomong kemana-mana. Kalau ngomong kemana-mana, dia udah ngomong semuanya, ungkapin semua isi hatinya, kemarahan dia. Karena kok tundangan saya itu, kalau tundangan itu orang tradisi Yahudi pada waktu itu udah dianggap suami istri, cuman gak boleh tinggal bersama dulu. Saudaraku, pasti Maria sudah mati dirajam dan anak ini gak akan jadi lahir. Kalau Yusuf dengan emosinya ngomong kemana-mana, ini penting. Nah, Simpson, kegagalan Simpson adalah apa? Dia ini bocor mulut. Dia buka, saudaraku, urapannya, rahasia urapannya. Sama siapa? Delila. Saudaraku, kita baca sama-sama, teruskan. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Nggak boleh. Kita tidak boleh sembarangan. Saya ini belajar, saudaraku. Kita buka isi hati kita ke sembarang orang. Wah, itu bisa dipakai untuk melawan kita, menghancurkan kita, saudara. Karena iblis bisa pakai orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengasihi, salah orang. Bukan berarti kita nggak boleh ngomong. Omong sama orang yang tepat, yang mengerti, katakan saudara. Nah, dia bicara sama Delil orang Filistin. Dia punya saudara segala macam yang berusaha untuk menjadi. Dia buka isi hatinya, katanya, baca sama-sama. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Dampaknya apa, saudaraku? Pada waktu Simpson membocorkan rahasia imannya kepada Delila, ada 3 akibat, saudaraku. Saudara, dia mengalami kejatuhan. Pertama, roh Allah meninggalkan dia. Kedua, iblis melalui orang Filistin membutakan mata dia, membelenggu dia. Dia dipenjara, dia diperbudak untuk giling, saudara, gandum. Lalu yang ketiga, Simpson jadi lelucon. Saudara, jadi bahan tertawan orang Filistin. Sepertinya gagal kan rencana Tuhan buat Simpson kan, untuk jadi nazir Allah. Dengar baik. Iblis berusaha untuk gagalkan rencana Allah dalam hidup Simpson. Orang-orang Filistin berusaha untuk gagalkan rencana Allah, habisin Simpson. Tetapi saudara lihat di sini, saudara, sekalipun Simpson telah jatuh ke lubang yang paling gelap, yang paling dalam, tapi Simpson, saudara, dia tidak pernah, ya kan saudara, menutup pintu buat Tuhan menolong dia dan mengubah dia. Simpson tidak bunuh diri dengan rasa bersalah, dengan rasa malunya, dengan rasa-rasa segala macam. Karena dia tidak izinkan iblis, saudaraku, untuk serang dia. Ya kan, iblis bisa, saudaraku, butakan semua fisiknya. Tapi dia tetap jaga hati dia. Hati dia tetap ke Tuhan. Saudara tahu, Simpson bertobat. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Simpson berdoa, mohon Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk menggenapi rancangannya. Saudara, Tuhan bilang, katakan, aku punya rancangan. Ya kan? Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan untuk masa depan yang penuh pengharapan. Apabila kamu berseru kepadaku, Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, aku akan jawab. Kalau kamu tanyai aku akan jawab itu juga. Kalau kamu cari aku, kamu akan dapatkan. Saudara Kristus, Hakim-Hakim 16 ayat 28 ini, saudara. Ini kabar baiknya. Saya mau kasih tahu begini ya. Sedalam apapun kita sudah jatuh. Mungkin kita sudah gak masuk hitungan lagi di masyarakat, di karangan gereja. Tapi sepanjang saudara tidak buang Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, sedalam apapun kita sudah jatuh, saya mau kasih tahu, kasih Tuhan, kasih Kristus masih jauh lebih dalam. Tangannya masih bisa sanggup untuk mengangkat, menolong setiap kita. Yang percaya katakan amin. Contohnya ada siapa? Simpson. Simpson, saudaraku, kita baca sama-sama. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya akan aku. Tuhan gak pernah lupa. Kalau dia doa, orang Israel itu biasa, saudara, ingat akan aku. Ingat akan aku. Dia mau up,
dia punya iman, saudaraku. Ingat akan aku, buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan dua mataku ini kepada orang Filistin. Sudah tahu apa yang terjadi? Tuhan ulurkan tangannya, membawa Simson kembali kepada rancangannya yang kekal. Tuhan memberikan kepada Simson urapan 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau saudara baca di Hakim-Hakim 16:30, Alkitab katakan orang Filistin yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara Yesus, dan herannya saya, kagetnya saya, sebagai konfirmasi bahwa Tuhan memulihkan daripada Simson, saudaraku, yang sudah terpuruk begitu dalam jatuhnya. Saudaraku, dia tidak jatuh tergeletak, ada tangan Tuhan yang menolong. Saudara tahu apa? Waktu kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 32, Ibrani 11 itu tentang apa, saudara? Hall of Fame. Kalau saudara tentang Angels itu ada Hall of Fame. Itu daftar orang-orang terkenal, orang-orang besar, saudaraku. Nah, ini adalah orang-orang besar di sorga, pahlawan-pahlawan iman. Dan nama Simson sejajar, saudara, dengan siapa? Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Musa, dengan Yusuf. Orang-orang hebat semua, saudara Simson. Yang apa, saudara? Yang sudah jatuh terpuruk. Kenapa, saudara? Satu, saya mau ngomong bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah bisa gagal. Tidak bisa digagalkan oleh siapapun, oleh apapun, kecuali oleh diri kita sendiri. Saya berdoa saudara tidak akan gagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Orang bisa saja punya rancangan jahat sama kita. Iblis bisa saja rancang yang jahat. Tapi selama saudara bisa mengerti kebenaran firman ini, rancangan Tuhan tidak akan pernah bisa gagal. Digagal oleh manusia, oleh keadaan, maupun oleh iblis. Tidak bisa, saudaraku. Sepanjang hati kita melekat sama Tuhan, sepanjang kita mau rendah hati dan lembut, sepanjang saudara orang yang suka berseru dan berdoa, sepanjang kita orang yang mau dibentuk, dilatih, diajar, supaya selaras cara berpandang kita dengan firman Tuhan. Sepanjang saudara dan saya, ya kan, rendah hati mau dibentuk, saya yakin saudara Yesus, rancangan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Karena Tuhan sendiri yang berkata. Mari kita baca ulang lagi Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, apa itu? Aku akan apa? Mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan apa? Memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Kalau saudara periksa di Alkitab, dengar kesaksian-saksian saya hamba-hamba Tuhan, saya melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu senang memberi kesempatan yang kedua. Katakan amin, saudaraku. Dia Allah yang penuh kasih. Sepanjang saudara mau bangkit, aku mau bangkit lagi. Mungkin saudara mengalami kegagalan, kejatuhan dalam rohani kah? Secara keuangan, finansial, kepercayaan dari orang, dan lain sebagainya. Saudara merasa bahwa tidak ada lagi ada harapan. Malu rasanya. Aku saudara baru keluar dari penjara. Saudara tahu masa depannya ke depannya gimana. Dengar baik saudaraku. Yeremia 29 saudara pegang ini. Tuhan akan memulihkan saudara. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang kekal, itu tidak akan pernah gagal. Itu pasti terjadi. Saudara akan berkata nantinya bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik.
Aku sudah mencapai garis akhir. Karena aku telah memelihara iman. Pelihara iman saudara sepanjang saudara terus melekat beriman. Jangan buang Tuhan. Jangan tolak Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan saudara. Karena Dia punya rancangan baik buat saudara. Saya sangat mengasihi saudara. Saya rindu saya akan melihat bahwa rencana Tuhan semuanya terjadi dalam hidup saudara, dalam anak-anak saudara, keluarga saudara, orang-orang yang saudara kasihi. Mari kita akan tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang kekal. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau tahu keadaan kami. Kami semua ini debu, penuh dosa, penuh kelemahan, penuh kekurangan. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Biarlah ya Tuhan, hati kami terus melekat kepada Tuhan. Kalau kami jatuh, kami percaya kami tidak akan tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang akan menopang tangan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang terpuruk sekarang. Apapun keadaan mereka, Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Karya dengan biji mata-Mu Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saudara, mungkin kalau saudara ngalami kayak patah semangat atau putus asa, saudara coba tutup mata dan panggil Bapa. Saya senang saudara lihat ya, saya percaya Bapak, hati seorang Bapak itu adalah selalu ingin memberikan semangat kepada anak-anaknya. Ketika Tuhan mau pakai Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, saudara tahu gak, 7 kali Tuhan ngomong kata yang sama. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Dalam satu pasal Yosua 1 dia ngomong 7 kali berturut-turut. Kenapa saudaraku? Karena saudaraku, bangsa Israel, saudaraku, itu gagal masuk tanah perjanjian. Generasi Yosua, generasi Kaleb. Kenapa saudara? Karena mereka patah semangat. Karena omongan daripada 10 orang pengintai itulah 1,3 juta bangsa patah semangatnya. Saudara, maka Tuhan bilang, kamu yang 2 ini, kamu Yosua, 1 yang kuat. Ya kan? Kuatkan, teguhkan hatimu. Kalau kita panggil Bapak, kita tahu Bapak, nyanyi lagu-lagu tentang Bapak. Seorang Bapak, saudaraku, ya kan, Bapak kita yang kekal ini selalu menguatkan kita. Kalau kita panggil Bapak. Saya dapetin video saudaraku, ya kan, seorang Bapak dia punya anak 2 cewek. Satu yang masih kecil digendong, satunya sudah mulai bisa buat aktivitas. Saudaraku, untuk memberikan semangat, saudara, untuk apa? Disuruh tutup mata, lempar ini, seolah kena, wah semangat. Saya bilang, iya ini Bapak sorga nih kayak gini. Gak pernah matahkan semangat, selalu bangun semangat kita. Orang lain pernah mungkin bisa buat. Atau mungkin Bapak duniawi kita mematahkan semangat saudara. Tapi ketika saudara datang ke Tuhan, Dia Bapak yang punya rancangan. Dia perlu saudara kuat, teguh hati. Kuatkan, teguhkan hati. Jangan menyimpang. Untuk bisa kuat dan teguh, Bapak perintahkan kepada Yosua
Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Terus perkataan firman Tuhan. Renungan siang malam. Supaya bisa bertindak hati-hati. Supaya engkau berhasil dan beruntung. Banyak orang bisa berhasil tapi tidak beruntung. Tapi kalau saudara berkat Tuhan turun. Karena ketaatan kita akan firman Tuhan. Kita mengasihi dia. Kita bukan cuma berhasil tapi juga beruntung. Bahasa Inggris ditibakan good success. Saya berdoa rancangan Tuhan adalah good success buat saudara. Berhasil dan beruntung. Katakan amin saudaraku. Bukan cuma berhasil tapi juga beruntung. Mari kita angkat saudara perjamuan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara.